Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2B D3 Administrasi Bisnis akan menjelaskan materi perbankan mengenai letter of credit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Marendra Putri Nur Afifah, absen 6, bersama teman saya Farah Ramaniasi Swoyo, absen 8, Husnul Hasana, absen 14, ML Winaldi, absen 17, Puji Bangli Purwati, absen 21, Ramadhani Nur Aziza, absen 22, Sakila Zubaidatur, absen 26, dan Wahyu Vinika Sari, absen 28. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian letter of credit. Jadi surat kredit atau letter of credit atau LC yaitu sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan atau importir, dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian menurut para ahli. Di sini ada 3, yaitu yang pertama menurut Hartono, yang kedua menurut Bank Indonesia, dan yang ketiga menurut Amir. Yang pertama, menurut Hartono, pengertian letter of credit adalah surat piutang atau surat tagihan, namun sebenarnya LC merupakan janji yang dilakukan pembayaran ketika dan terpenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua, menurut Bank Indonesia, adalah janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia mampu untuk memenuhi syarat dan kondisi letter of credit tersebut. Dan yang ketiga, menurut Amir, letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan import yang langganan bank tersebut ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang memiliki relasi kepada importir, yang memberi hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi letter of credit. Yang pertama, untuk memudahkan pembayaran, baik itu untuk importir yang membeli maupun eksportir yang memberi barang. Sebab eksportir tidak perlu menunggu dana untuk terkumpul, di mana dana yang ini dibayarkan akan ditangguhkan oleh bank. Begitupun dengan importir yang tidak perlu menunggu datangnya barang terlalu lama. Selain itu, dengan fasilitas kredit yang dijamin oleh perbankan, bisa membantu importir dalam menentukan waktu pembayaran, apakah ingin langsung ataupun ditangguhkan dahulu dalam jangka waktu yang tertentu. Fungsi lain letter of credit ini adalah keamanan dalam bertransaksi, utamanya untuk eksportir. Sebab menjual barang lintas negara tidaklah mudah, banyak resiko yang harus ditanggung. Berkat letter of credit, pembayaran tetap aman karena berada dalam otoritas pihak perbankan. Pembayaran hanya akan cair apabila pihak penjual dan pembeli telah sama-sama mencapai kata kesepakatan. Selanjutnya yaitu pelaku letter of credit. Yang pertama, applicant atau pemohon kredit adalah importir atau pembeli yang mengajukan aplikasi letter of credit. Yang kedua, beneficiary adalah eksportir atau penjual yang menerima letter of credit. Yang ketiga, issuing bank atau opening adalah bank pembuka letter of credit. Selanjutnya, advising bank adalah bank yang meneruskan letter of credit, yaitu bank koresponden atau agen yang meneruskan letter of credit kepada beneficiary. Bank tidak bertanggung jawab atas isi letter of credit dan hanya bertindak sebagai perantara. Yang selanjutnya, confirming bank adalah bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan issuing bank dan menjamin sepenuhnya pembayaran. Selanjutnya, paying bank adalah bank yang secara khusus ditunjuk dalam letter of credit untuk melakukan pembayaran dan beneficiary berkewajiban. Dan yang terakhir, carrier adalah pengangkut barang yang dikirim perusahaan pelayanan atau penerbangan untuk di beberapa negara dengan perbatasan darat, bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta, dan lain-lain. Selanjutnya ada tata cara pembayaran letter of credit. Yang pertama, ada importir meminta kepada banknya untuk membuka suatu letter of credit untuk dana atas nama. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor,
maka bank melakukan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan letter of credit atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening atau issuing bank. Pembukaan letter of credit ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan letter of credit tersebut. Eksportir yang menerima letter of credit disebut beneficiary. Kemudian yang kedua, eksportir menyerahkan barang ke karir. Sebagai gantinya, eksportir akan mendapatkan bill of lading. Selanjutnya yang ketiga, eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada importir. Dan yang keempat, importir menyerahkan bill of lading kepada karir untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pengajuan letter of credit. Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, letter of credit yang akan dibuka merupakan commercial documentary. Yang kedua, pihak yang mengajukan harus menyertakan setidaknya dua dokumen. Yang pertama, commercial invoice atau fakta perdagangan. Yang kedua, full set of bill of lading atau consignment. Mekanisme untuk letter of credit adalah sebagai berikut. Yang pertama, importir meminta bank untuk membuka letter of credit untuk atas nama pihak eksportir. Yang kedua, eksportir akan menyerahkan barang kepada carrier dan eksportir mendapatkan bill of lading. Bill of lading akan diserahkan kepada bank agar mendapat pembayaran. Yang keempat, importir akan menyerahkan bill of lading kepada carrier agar bisa ditukarkan dengan barang yang telah dikirimkan oleh eksportir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumen lain yang diperlukan dalam kegiatan ekspor impor. Untuk yang pertama, dokumen induk. Selain LC sendiri, ini ada bill of lading, commercial invoice, dan juga insurance certificate. Untuk bill of lading sendiri ini merupakan surat tanda bukti terima barang ataupun bisa sebagai tanda bukti kepemilikan barang dalam pengiriman barang melalui laut. Dan yang kedua ada commercial invoice atau faktur perdagangan. Ini yaitu dokumen yang memuat rincian harga barang yang dikeluarkan oleh penjual atas transaksi yang dilakukan dan juga sebagai bukti dari transaksi tersebut. Dan terakhir ada insurance certificate. Tadi itu polis asuransi. Ini merupakan surat bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi dengan nasabahnya. Kemudian ada dokumen penunjang. Yang pertama itu packing list, berisi daftar uraian barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam box atau kontainer. Kedua ada weight note atau nota timbangan. Ini merupakan catatan yang berisi perincian berat tiap-tiap kemasan barang. Yang ketiga ada measurement list, yaitu daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, garis tengah maupun volume barang. Dan keempat ada consular invoice atau surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan barang yang dikirim dengan membayar premi. Yang kelima ada surveyor report atau inspection certificate, merupakan surat keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor. Jadi independent surveyor ini berasal dari pemerintah, badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Yang keenam ada manufacturer's certificate atau surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah hasil produksinya dan mempunyai sebuah merek.
Yang ketujuh ada Certificate of Origin, yaitu surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk membuktikan asal dari suatu barang. Kemudian ada dokumen pendukung, diantaranya yaitu brosur, merupakan buku atau kertas yang berisi mengenai keterangan singkat suatu produk, dan juga ada instruction manual yang berisi keterangan mengenai cara kerja suatu alat. Selanjutnya jenis-jenis dari LC atau letter of credit. Yang pertama ada revocable LC. Revocable LC ini adalah LC yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary. Yang kedua ada irrevocable LC. Irrevocable LC ini adalah LC yang tidak bisa dibatalkan selama jangka waktu yang berlaku atau validity yang ditentukan dalam LC tersebut. Dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas LC tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan LC tersebut. Yang ketiga ada irrevocable dan confirmed LC. LC ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima LC atau beneficiary, karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas LC ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable. Selanjutnya ada clean letter of credit. Dalam LC ini tidak dicantumkan syarat-syarat lain untuk penarikan suatu wesel, yang artinya tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya. Bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan penyerahan kwitansi biasa. Selanjutnya ada dokumentari LC dengan red clause. Jenis LC ini penerima LC atau beneficiary diberi hak untuk menarik sebagian dari jumlah LC yang tersedia dengan penyerahan kwitansi biasa atau dengan penarikan wesel tanpa memerlukan dokumen lainnya. Sedangkan sisanya dilaksanakan seperti dalam hal dokumentari LC. LC ini merupakan kombinasi open LC dengan dokumentari LC. Selanjutnya ada revolving LC. LC ini memungkinkan kredit yang tersedia dipakai ulang tanpa mengadakan perubahan syarat khusus pada LC tersebut. Misalnya, untuk jangka waktu 6 bulan, kredit tersedia setiap bulannya $1.200, berarti secara otomatis setiap bulan atau selama 6 bulan kredit tersedia sebesar $1.200, tidak peduli apakah jumlah itu bisa dipakai atau tidak. Selanjutnya ada back to back LC. Dalam LC ini penerima atau beneficiary biasanya bukan pemilik barang, tetapi hanya perantara. Oleh karena itu, penerima LC ini terpaksa meminta bantuan banknya untuk membuka LC untuk pemilik barang-barang yang sebenarnya dengan menjaminkan LC yang diterimanya dari luar negeri. Lalu ada transferable LC. Beneficiary berhak meminta kepada bank yang diamanatkan untuk melakukan pembayaran atau akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi untuk menyerahkan hak atas kredit sepenuhnya atau sebagian kepada pihak ketiga. Lalu selanjutnya ada standby letter of credit. Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai standby oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini, apabila pihak aplikan gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjamannya, maka bank yang bersangkutan akan membayar kepada pihak beneficiary atas penyerahan selembar side draft dan surat pernyataan dari pihak beneficiary yang menyatakan bahwa aplikan atau kontraktor tidak dapat melaksanakan
Selanjutnya, saya akan membacakan contoh dari letter of credit pada bisnis. Seperti pihak A merupakan seorang importir alat berat yang berasal dari Indonesia, ingin membeli alat berat dari pihak B yang berada di London. Pihak B yang menerima pesanan dari pihak A menyadari kalau pihak A merupakan importir baru. Demi keamanan dan kemudahannya, pembayaran si pihak B menawarkan menggunakan letter of credit sebagai metode pembayaran. Apabila setuju, pihak B harus mendaftarkan diri ke bank sebagai pembayar letter of credit. Nantinya, pihak bank akan memproses semua kredit yang sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Karena memang letter of credit ini berfungsi untuk menjaga keamanan dan memberikan kemudahan dalam setiap transaksi. Itulah mengapa ada baiknya mulai sekarang mulai memahami tentang penggunaan sistem pembayaran yang satu ini. Untuk pencatatan keuangan multimata uang harus menggunakan sistem untuk pencatatan pembukuan yang mampu melakukan penghitungan sesuai dengan kurs yang berlaku di Indonesia. Untuk memudahkan hal tersebut, bisa mencoba menggunakan Accurate yang memiliki fitur multi uang. Tidak hanya membuat mata uang baru di database akun Accurate Online, tetapi juga bisa membuat akun perkiraan mata uang asing. Beberapa tipe akun yang bisa ditentukan mata uangnya adalah kas bank, piutang usaha, aset lancar, aset lainnya, hutang usaha, kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.